Bekal-bekal Ramadan. Pertama Bapak Ibu, yang perlu kita siapkan menyambut bulan Ramadan, memang kita mempersiapkan diri kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Karena bulan Rajab, kata para ulama, itu adalah waktunya kita menanam. Bulan Sya'bannya waktunya kita mengairi apa yang kita tanam, menyirami, memupuk apa yang kita tanam. Kemudian bulan Ramadan tinggal kita memanen apa yang telah kita tanam dan kita pupuk. Maksudnya apa? Kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang mulia. Seandainya kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, kemudian dia mengatakan kepada kita, wahai fulana, saya akan datang 1 bulan lagi. Ya, tamu ini adalah orang yang biasa memberikan kita kenikmatan yang sangat besar. Ya, maka kita akan mempersiapkan diri kita, rumah kita akan kita cat dan lain sebagainya. Itu kalau tamu. Ini tamu yang datang ini bukan hanya menjanjikan dunia, akan tetapi menjanjikan surga. Menjanjikan surga. Nabi mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah." Barang siapa yang puasa 1 hari saja ikhlas kepada Allah dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya atau Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini yang dijanjikan kepada kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Yakni yang pertama, ada 4 kata para ulama yang harus kita persiapkan. Yang pertama, bekal ilmu. Kita harus berilmu tentang Ramadan, tentang ibadah yang Allah syariatkan tersebut. Kita betul-betul harus berilmu, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak berilmu, maka kita tidak akan sempurna dalam melaksanakannya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hukumnya yang pertama. Karena barang siapa yang sengaja melanggar kewajiban puasa dengan kesadarannya, dia telah kafir, keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena puasa termasuk rukun Islam. Karena kalau rukun Bapak Ibu yang dilanggar, maka batal semua. Kalau rukun sholat, dia ada orang sholat datang, dia kemudian langsung ini dia tanpa Allahu Akbar, takbiratul ihram yang merupakan rukun sholat. Walaupun dia sholat 10 rakaat, kalau dia tidak kerjakan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, karena termasuk rukun. Ya, maka kata para ulama, as-siyamu wajibun ala kulli muslim. Bahwasanya puasa wajib terhadap seluruh orang yang mengaku Islam. Maka orang selain Islam tidak wajib. Balighun aqilun muqimun khala minal mawani' kal haidzi wan nifasi. Wajib pada setiap muslim yang pertama balighun, yang sudah baligh. Ya. Maka anak-anak kita Bapak Ibu kalau bisa mereka jujur kepada kita dan kita ajarkan dia sekarang berpuasa. Waktu dia balik tersebut dia langsung melaksanakan puasa. Bagi laki-laki misalkan, anak Ustaz, ya, mimpi basah dia. Ya, pada tanggal 5 Ramadan misalkan. Walaupun tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu dia belum wajib karena belum balik. Ya, maka pada hari itu juga dia harus menahan dirinya untuk berpuasa dan tak perlu untuk mengqadha'nya. Tidak perlu dia mengganti, karena ketika dia tanggal 1 sampai tanggal 4 itu belum wajib atasnya. Anak-anak kita perempuan, ya, kalau bisa dia jujur kepada ibunya, karena di hari dia haid, maka ketika itu sudah wajib atasnya puasa. Ketika selesai haidnya,
dia harus melaksanakan puasa. Kalau tidak dia akan berdosa. Dan mengganti beberapa hari dia tidak puasa karena haid tadi. Walaupun dia beberapa hari sebelum dia haid tersebut tidak berpuasa, maka dia tidak perlu mengganti puasa tersebut. Jadi ini orang yang baligh, aqilun, orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal terbebas dari sholat, puasa dan lain sebagainya. Maka kalau ada Bapak Ibu melihat orang yang ketika puasa Ramadan dia makan, minum, boleh jadi dia ketika itu sedang tidak berakal. Ya, subhanallah. Apa alasan bagi kita kalau tidak berpuasa? Kalau kita belum balik boleh, atau kita tidak berakal. Kemudian muqimun, orang yang mukim alias dia tidak sedang melaksanakan perjalanan jauh. Maka orang yang sedang melaksanakan safar jauh, apa batasan safar jauh Bapak Ibu? 1 hari 1 malam perjalanan dengan perjalanan kaki. Berapa jaraknya itu diukur oleh para ulama kita, itu 80 kilo ke atas, 84, 85. Itu baru kita boleh tidak berpuasa. Apakah wajib berbuka? Tidak. Kalau kita sanggup lanjutkan puasa kita. Tapi kalau nggak sanggup boleh kita berbuka. Oh sekarang ada pesawat Ustaz. Iya, termasuk dengan pesawat. Bapak Ibu kira nggak letih naik pesawat itu? Letih Bu. Ya. Keletihan dalam safar itu memberikan uzur kepada kita untuk kita tidak berpuasa, akan tapi menggantinya di hari yang lain sebanyak kita tidak berpuasa. Maka rumah makan yang berada di terminal itu boleh buka. Itu untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau ada orang yang makan di rumah makan di tepi jalan, kita tidak boleh juga suruh. Boleh jadi dia sedang melakukan perjalanan. Kemudian terbebas dari apa-apa yang menghalangi seseorang dari berpuasa. Apa itu? Kal haidhi wan nifasi, seperti haid dan nifas. Ya. Dan ini tentu tidak akan pernah terjadi kepada kita Bapak-bapak. Ya. Enggak akan pernah terjadi. Tidak ada alasan juga puasa. Ada yang lagi halangan apa Pak ya? Itu untuk para ibu-ibu. Ini secara hukumnya Bapak Ibu. Kemudian rukun. Ya, apa rukun puasa? Ada 2 saja. Ya, apa itu? Niat dan menahan diri dari apa Bu? Dari yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah, betul. Bukan sampai bunyi sarine ya Bu ya. Nah, jadi 2 itu saja. Dan menahan, kemudian niat tadi Bapak Ibu dilakukan pada kata para ulama boleh 1 kali saja untuk 30 kali. Itu 30 hari itu di awal Ramadan. Kecuali kalau seandainya di pertengahan dia ada membatalkan puasa, apakah itu karena halangan, karena safar, karena sakit dan lain sebagainya, maka itu dia ulangi lagi niatnya pada malam hari dia akan berpuasa. Apa itu niat? Apa itu niat Bapak Ibu? Al-qasdu fil qalbi. Ini yang betul Bapak Ibu. Niat adalah sesuatu tetap yang ada dalam hati kita. Apa yang disebutkan tadi itu cukup terlintas dalam hati kita bahwasanya kita akan puasa besok, dan tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Kalau ada Bapak Ibu menemukan hadis atau asar dari sahabat Nabi
yang menyebutkan tentang lapas-lapas niat puasa, mohon berikan kepada kami agar sama-sama kita pelajari dan kita hafal. Ternyata Bapak Ibu tidak ada, karena sama-sama diketahui, ya, dipahami oleh para sahabat Nabi bahwasanya apa yang disuruh oleh Rasulullah, niat tersebut al-qasdu fil qalbi, apa yang terdekat dalam hati kita. Apa manfaat niat? Niat itu untuk membedakan aktivitas biasa dengan aktivitas ibadah, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh, seseorang dia tertidur, Bapak Ibu, tidur dari jam 10, bangun dia jam 4, orang azan, dia ikut sholat. Setelah sholat, assalamualaikum, dia lihatnya, jam 4 Bang, sholat lagi nih kok, sholat asar di jam lain. Waduh, aku tadi niatnya kemari untuk sholat zuhur. Apa yang dia lakukan? Dia mengulangi sholatnya Bapak Ibu. Tidak sah sholatnya karena salah niat. Itu niat tuh. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu niat. Apa yang terbesit dalam hati. Itu niat Bapak Ibu. Maka kita harus pasang niat tersebut. Imma itu di awal Ramadan atau setiap malam, ya, kita akan, ya, berpuasa pada esok harinya. Bahkan kata para ulama, kita bangun ketika sahur itu adalah pertanda akan adanya niat dalam hati kita. Itu niat. Dia makan sahur itu sudah berarti dia sudah berniat untuk berpuasa. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Pertama, makan dan minum. Itu jelas. Ya. Kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Keluar dari Islam. Batal puasa. Muntah dengan sengaja, dengan mencongkel anak lidahnya misalkan. Karena kalau muntah tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau seandainya apa yang disebutkan Nabi SAW, orang-orang yang dalam puasanya berkata kotor, menghibah, bergunjing, menfitnah, apakah batal puasanya? Batal? Ya. Bedakan antara batal dengan fasad. Ya, batal itu adalah tidak tidak sah puasanya. Adapun fasad artinya rusak puasanya. Yang benar adalah puasanya menjadi rusak. Maksudnya apa? Dia nggak dapat pahala dalam puasanya. Nabi mengatakan man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor wal amal bihi, terus dia melakukannya dalam dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia menahan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Dia dalam puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Adapun pahala dia nggak dapat, karena dia telah melakukan hal-hal yang merusak dari puasa itu sendiri, dengan dia bergunjing, memfitnah, berkata kotor dan kasar dan lain sebagainya. Pingsan, apakah batal puasanya? Batal tak? Ya, bedakan antara pembatal puasa dengan pembatal wudhu. Wudhu batal tak puasa? Wudhu batal tak kena pingsan? Batal. Wudhu batal tak kena tidur? Batal. Kenapa demikian Bapak? Karena ketika pingsan, karena ketika tidur, besar kemungkinan terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, atau tersentuhnya kemaluan dan sebagainya ketika tidur. Ini membatalkan wudhu. Adapun puasa nggak batal karena dua hal ini, nggak batal. Pingsan dia, mungkin tidak orang pingsan makan loh. Seorang pingsannya tadi nggak dapur kemudian ambil minum. Nah
Kecuali kalau ada orang pingsan kemudian kita kasih teh, ya batal puasanya. Batal puasanya. Ya, tapi kalau dia pingsan sendiri di rumah, tiba-tiba dia bangun lagi, maka tidak batal. Seperti orang tidur. Bahkan Bu, kalau seandainya dia tidur sepanjang hari, dia bangun ketika sholat saja, umpamanya dia bergadang pada malam hari, membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Habis subuh jam 10 pagi dia tidur, bangun dia zuhur, habis zuhur dia tidur lagi, bangun asar, habis asar tidur lagi, bangun pas berbuka. Apakah puasanya sah? Sah. Tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Nah, ini beda antara pembatal puasa dengan pembatal wudu. Kemudian keutamaan puasa kita harus pahami. Ya, tadi dibaca oleh MC kita bagian dari ayat Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah pilih bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Maka kalau ditanya kenapa bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan yang lainnya, karena bulan tersebut bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Bahkan satu malam di antara malam Ramadan yang sangat mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Bulan apa itu? Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka kata para ulama, apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadikan sesuatu tersebut menjadi mulia. Al-Quran diturunkan Ramadan menjadi mulia di bulan Ramadan. Bahkan malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik dari 1000 bulan karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Umat ini Allah muliakan karena diturunkan kepada mereka Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Karena kullu syai'in yartabitu bil Quran yusbihu azim. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti menjadikan sesuatu tersebut menjadi mulia. Kulit, ibu tahu kulit sapi, ya, kulit sapi ketika dia menempel di sapi ya menjadi kulit sapi, kadang kotor dan lain sebagainya. Kemudian disamak, dibersihkan, disamak, kemudian dijadikan untuk alat apa? Penabuh gendang. Maka jadilah dia kulit tersebut apa? Sesuatu yang dipukul. Jangan arwana dipukul tiap hari. Ya. Kemudian apa yang terjadi kalau seandainya kulit tersebut ketika disamak dijadikan sebagai sampul Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Dia tidak boleh letakkan sejajar dengan kaki kita. Sama-sama kulit tapi beda kelas. Beda kelas dia. Ya. Malah lebih berharga kalau buat jangkrik daripada kulit sampul Al-Quran. Sampul kulit itu Bu. Lebih berharga kulit yang dijadikan sebagai sampul Al-Quran. Maka apa saja yang mau mendekat kepada Al-Quran ini pasti menjadikannya mulia. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah pasti mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, kata Nabi. Maka siapa saja yang ingin mulia di dunia maupun di akhirat, maka ambillah Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajak anak-anak kita menghafal Al-Quran. Anak Bapak Ibu, ya, orang yang sudah hafal Al-Quran, jangankan hafal semuanya, 1 juz saja pasti Allah akan angkat derajatnya. Tidak ada orang yang hafal 1 juz, 2 juz Al-Quran itu pekerjaannya rendahan, tidak ada. Allah akan angkat derajatnya. Apalagi kalau seandainya hafal 30 juz, maka manusia
manusia akan tunduk kepadanya. Dia akan dimuliakan dimanapun dia berada. Itu Al-Quran, Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin dimuliakan Allah, jadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran. Apakah dia harus menjadi ustaz? Tidak. Ya, betapa banyaknya pada hari ini profesi-profesi Bapak Ibu untuk masuk ke kedokteran itu bisa dengan hafal Al-Quran. Kuliah di UI misalkan, UGM juga bisa dengan Al-Quran. Bahkan terakhir jadi polisi saja boleh dengan hafalan Al-Quran. Itu secara duniawinya Bapak Ibu. Di akhirat, orang yang paling banyak hafalannya itu yang paling tinggi derajatnya Bapak Ibu. Nabi mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'aha. Wahai fulan, baca olehmu Al-Quran sebagaimana kamu dahulu menghafal dan membacanya ketika di dunia dengan takdir, karena sesungguhnya derajatmu di surga sampai akhir ayat yang mampu engkau baca. Kalau hanya hafalan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berarti tinggi ampe. Padahal tingkat di surga Bapak Ibu berapa tingkat? Surga Bapak Ibu, kata Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis ini, sebanyak ayat dalam Al-Quran. Itu tingkatan surga. Maka surga yang paling tinggi, surga Firdaus, yang di sana kita bertetanggakan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan para nabi yang lainnya. Itu didapatkan oleh orang-orang yang mampu meraih tingkatan yang paling tinggi dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha. Kalau kita tidak mampu, jangan biarkan anak-anak kita lalai dengan Al-Quran. Karena satu sama lain akan mengangkat Bapak Ibu. Kita ini akan dikumpulkan pada peringkat yang paling tinggi dari anggota keluarga kita. Allah akan menjadikan kita reuni, satu sama lainnya akan mengangkat. Bahkan seorang anak dia akan angkat ibu dan ayahnya kalau seandainya ayah dan ibunya masuk neraka. Nah, ini manfaat dari anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Bekal yang kedua, bekal taubat kepada Allah. Banyak bertaubat. Karena kita terhadap ibadah tersebut, kenapa kita merasa malas melaksanakan ibadah? Karena jiwa kita sedang sakit. Karena makanan untuk jiwa kita adalah ibadah itu sendiri. Kalau jisim kita makanannya apa? Nasi. Minumannya ya air. Kapan kita merasa nasi itu tidak enak? Ketika sakit. Begitu juga dengan jiwa kita. Kenapa ada orang kalau disuruh ibadah itu sangat malas sekali, padahal dia mampu untuk mendaki gunung sana, Gunung Merapi, entah berapa kali dia daki. Tapi kalau untuk datang ke masjid yang berada di belakang rumahnya atau depan rumahnya, tak mampu dia, karena jiwanya sedang sakit. Bagaimana cara mengobatinya? Bertaubat kepada Allah. Makanya kalau anak-anak kita Bapak Ibu, dia malas untuk ibadah, dia sedang sakit. Caranya apa? Banyak suruh dia istighfar kepada Allah. Nah, istighfar. Karena setiap dosa itu kata Rasulullah itu akan ada noda hitam dalam hati kita. Kalau kita istighfar, Allah bersihkan kembali. Kalau terus melakukan dosa, balagha ala qulubihim maka ya'mal. Sampai nokta hitam tadi menjadi menutupi hati seseorang, maka dia tidak akan lagi mengenal kebaikan. Maka kalau ada Bapak Ibu melihat orang ini jelas-jelas sebuah kebaikan, dia katakan ini tidak baik. Dan kemudian ketika dia melihat keburukan, jelas-jelas itu adalah sebuah keburukan, dia katakan itu baik. Maka orang ini adalah orang-orang yang sudah tertutup hatinya dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Deteksinya sudah berbeda. Kebaikan dianggapnya keburukan, keburukan dianggapnya kebaikan.
kebaikan. Jangan heran Bapak Ibu, dari dulu Bapak Ibu sudah ada. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, kawan-kawannya ya. Dia sudah tahu itu kebenaran, tapi sengaja untuk melanggar kebenaran tersebut karena hati mereka dipenuhi dengan dosa. Kemudian latihan Bapak Ibu, bekal latihan. Kita latihan dari sekarang. Nabi Muhammad SAW kata Aisyah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah banyak berpuasa dalam 1 bulan itu kecuali bulan Sya'ban. Bukan puasa Sya'ban 1 bulan penuh, tidak, tapi memperbanyak puasa di dalamnya. Puasa apa itu? Pertama, kita selesaikan hutang-hutang puasa kita. Ketika kita akan berpuasa, terutama ibu-ibu, ajak juga bapaknya puasa. Apalagi puasa sunnah, itu ibu harus izin kepada bapak-bapak. Ya, karena kalau kita puasa nanti dia pulang ke rumah ada keperluan, Pak mau puasa, kecewa dia. Sampaikan kepada bapak-bapak kita ingin puasa, aja juga dia berpuasa. Saya ingin puasa sunnah besok atau mengganti puasa. Abang juga puasa. Puasa apa itu? Boleh puasa Senin Kamis atau puasa 3 kali dalam sebulan, 13, 14, 15 untuk latihan kita. Karena kalau langsung 1 bulan penuh, boleh jadi kita akan keberatan. Orang yang mau lari 10 kilo, Pak Ibu, dia harus latihan dulu. Lari dulu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kemudian dia lari 10 kilo. Maka banyak pada bulan Ramadan orang-orang pada sakit karena terkejut tiba-tiba dia harus puasa 1 bulan penuh, sedangkan sebelumnya dia nggak pernah berpuasa. Sangat berat terasa baginya. Bahkan ya seharusnya bulan puasa itu bulannya kita menghemat atau banyak bersedekah. Karena kita yang awalnya makan 3 kali sehari, ini bulan puasa hanya makan 2 kali sehari. Tetapi karena sebelum ini nggak pernah berpuasa, di bulan Ramadan ini apa yang terlihat dibeli semuanya, akhirnya pemborosan. Padahal maksud dari puasa itu, kalau seandainya kita berlima di rumah, 2 orang tua, 3 anak, bayangkan Bapak Ibu, seharusnya kita makan 3 kali, ini makan 2 kali, berarti ada 5 porsi makanan dalam 1 hari yang bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Ini adalah fungsi sosial yang diciptakan dengan kita berpuasa. Setiap hari kita bisa memberikan 5 porsi. Dari mana itu? Dari uang yang biasa kita keluarkan juga. Biasa kita makan 3 kali, ini makan 2 kan? 2 kali. Ini terbalik. Bulan Ramadan 2 kali lipat pengeluarannya. Karena pembukuannya lihat dulu nampak di Bali, padahal tidak tamatkan. Padahal ya Rasulullah dan syariat ini Allah mensyariatkan kita agar kita di dalamnya banyak bersedekah. Terakhir Bapak Ibu, kita banyak berdoa kepada Allah. Berdoa ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Wa sallimna Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbala. Dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku pada bulan Ramadan. Banyak berdoa. Akhir dari ayat tentang puasa itu Allah tutup dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, ya, jika mereka bertanya kepadamu tentangku, katakan kepada mereka, aku itu dekat. Apa kedekatan Allah? Allah akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadamu. Maka banyak berdoa. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyak orang yang sedang berpuasa. Maka ketika berpuasa nanti Bapak Ibu banyak berdoa kepada Allah untuk agar kita diselamatkan dunia dan akhirat kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ingatlah kalau kita menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kami yang menyampaikan atau kepada Bapak Ibu. Kami juga berusaha besok hari Senin kalau bisa Bapak Ibu kita semua puasa Senin Kamis. Berarti kan ada 4 minggu. Kalau ibu-ibu yang kemarin itu 8 hari dia terhalang berpuasa, maka jadikan Senin Kamis itu untuk mengganti puasanya. Boleh, nggak harus berurutan Bapak Ibu. Boleh. Umpamanya kita tahun yang lalu ya tidak berpuasa selama 8 hari, kita jadikan Senin Kamis pekan pertama, Senin Kamis pekan kedua sampai pekan keempat 8 hari. Ajak juga keluarga kita agar nanti bulan Ramadan kita sama-sama betul-betul maksimal. Ada orang ketika Ramadan enggak keluar rumah. Kenapa? Letih dia. Karena enggak pernah puasa selama ini. Di rumah saja. Padahal yang diharapkan ketika berpuasa aktivitas kita sama, tapi yang beda itu apa? Kesabaran kita berbeda. Infak kita berbeda, tutur kata kita berbeda, doa kita berbeda, bacaan Al-Quran kita berbeda. Itu bulan Ramadan. Bukan ketika Ramadan kita nggak keluar rumah, kita tetap mencari nafkah Bapak Ibu. Dulu Nabi berperang pada bulan Ramadan. Bayangkan, jangankan cari nafkah, dosa cari nafkah malah lebih payah karena di kantor daripada baparan. Apa ya Bu? Kejang itu bapaknya dia yang berpuasa. Dulu Nabi baparang ya, nah gitu. Perang Badar itu terjadi bulan Ramadan. Ya, walaupun ketika itu Nabi memberikan pilihan boleh berpuasa dan boleh berbuka, tetap bekerja mencari nafkah karena mencari nafkah itu ibadah. Dan kita akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melalaikannya. Tidak boleh kita melalaikan mencari nafkah karena alasan ibadah, tidak boleh. Karena ibadah itu sendiri, karena mencari nafkah itu sendiri ibadah yang wajib. Kafa bil mar'i isman an bisa ya, kata Nabi, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia melalaikan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ya, tidak boleh kita beralasan karena ibadah dan kita meninggalkan mencari nafkah, berpuasa, berdakwah dan lain sebagainya. Bagi orang yang hamil dan menyusui Bapak Ibu, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan selama ini? Membayar fidyah atau mengganti, mengkobok? Mengganti ayo atau fidyah? Mengganti. Subhanallah, betapa beratnya ibu-ibu. Ya, bayangkan ibu-ibu, misalkan dia baru nikah nih, tahun pertama dia hamil, maka dia nggak berpuasa 1 tahun itu. Tahun berikutnya 2 tahun dia menyusui, nggak berpuasa dia 2 tahun. Tahun keempat hamil lagi, nggak puasa lagi. 3 tahun kemudian dia menyusui, 2 tahun kemudian dia menyusui. Tahun ke-7 dia hamil lagi. Berarti ada kalau 3 saja anaknya seperti itu, berarti sudah 9 tahun dia nggak puasa. Kapan kira-kira itu dia mengkobolnya? Bisa jadi dia akan berpuasa 1 tahun penuh nantinya untuk mengganti puasanya. Bagaimana caranya? Yang benar adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan tak ada seorang sahabat pun yang menyanggah pendapat beliau bahwasanya terhadap orang yang hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah saja. 1 kali makan kenyang, fakir miskin. Kapan dibayarkan? Setelah bulan puasa atau 1 hari setiap hari dia meninggalkan puasa, dia bayarkan fidyahnya.
Tidak boleh diawalkan. Namun rencana nak puasa setahun kodoh bulan Ramadan kodoh. Aku bayi saya ini bulan Sya'ban, tidak boleh. Dia dilakukan setelah kejadian, bukan sebelum. Dan boleh diakhirkan di bulan Syawal kita bayarkan, boleh. Boleh kita bayarkan terhadap 30 orang fakir miskin, satu sama lain dapat makanan yang kenyang, atau terhadap satu orang sebanyak 30 porsi. Boleh. Kita kasih dia beras, kita kasih dia bahan makanan untuk cukup untuk makan dia 30 hari atau 30 kali. Boleh satu orang, dia akan aman makannya 30 kali makan. Boleh juga kita bulan Syawal misalkan kita undang 30 fakir miskin dan makan kenyang, boleh. Nah, itu sangat mudah agama kita Bapak Ibu, ya. Agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Apalagi mampa sulit-sulit. Wayang fidyah bayar lo, mengkodok lo 2 kali ganai. Kapan dia akan mengkodok puasa orang yang seperti itu keadaannya? Dia didorongkan kepada orang yang sakit menahun. Orang yang sakit menahun, dia hanya membayar fidyah saja. Sebelum kita mengetahui ilmu ini, itu sebuah hal yang insyaallah ta'ala ya kita tidak dibebani untuk menghitung berapa banyak kita meninggalkan puasa dulunya, ya, kecuali kalau seandainya itu masih ingat tahun kemarin gitu Pak. Tapi kalau sudah bertahun-tahun tidak ingat lagi, maka itu tidak dibebankan untuk mengqadha atau membayar fidyah padanya. Caranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya dulu kita sering meninggalkan puasa, walaupun kita sudah balik dulunya, namun kita dulu ya seperti anak muda kebanyakan. Apa yang kita lakukan? Apa kita mengqadhanya? Sedangkan jumlahnya tidak diketahui lagi, kita lakukan 30 tahun yang lalu, maka itu tidak perlu diqadha. Tetapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan sholat Bapak Ibu. Dulu kita banyak meninggalkan sholat. Tidak ada qadha bagi sholat, kecuali orang yang misalkan ya lupa dengan sholatnya, atau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dulu dia masih muda, itu tidak wajib dia untuk mengqadhanya. Tidak wajib mengqadhanya. Apa ya obatnya, caranya adalah dengan bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Puasanya kita menyesali apa yang kita telah lakukan, kita tidak berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya, menyesali tidak akan mengulangi lagi, dan bertekad untuk ya memperbaiki diri kita ke depannya. Itu kalau ibadah-ibadah yang dahulu kita meninggalkannya karena mungkin ya ketidaktahuan kita, adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahsin fima baqi. Apa itu? Memperbaiki apa yang masih tersisa dari umur kita. Apa yang tersisa ini yang kita perbaiki. Apa yang sudah berlalu ya kita perbaiki dengan apa yang tersisa ini, maka Allah akan, apa katanya janji Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini Masya Allah, bagi orang yang menyesali perbuatannya Pak, Allah akan ganti, kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim, Allah akan ganti kesalahan-kesalahan mereka hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Itu untungnya orang yang dulunya berdosa kemudian bertaubat kepada Allah, ya, Allah akan ganti dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan, yakni surganya insyaallah. Demikian saja, mohon maaf hanya kesalahan. Wabillahi taufiq. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.